Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurahmalia dengan NIM 123. Di sini saya akan menjelaskan dua topik materi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Teaching English for Children. Tahap yang pertama yaitu tahap operasional konkret, yaitu umur 7-12 tahun. Pada tahap ini mereka mulai mampu berpikir logis, namun masih terbatas pada hal-hal yang bersifat nyata dan konkret. Mereka dapat memahami konservasi, klasifikasi, urutan, dan hubungan sebab akibat secara sederhana. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan benda nyata, gambar, atau pengalaman langsung sangat efektif dalam tahap ini. Tahap yang kedua yaitu tahap operasional formal, yaitu umur 12 sampai ke atas. Pada tahap ini anak mulai mampu berpikir abstrak, mampu membuat hipotesis dan memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Terus teori pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, teori Creyson adalah ahli linguistik yang mengembangkan teori pemerolehan bahasa kedua yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan bahasa. Kaitannya dengan cara anak sekolah dasar belajar bahasa Inggris yaitu yang pertama, gunakan metode alamiah seperti mendengarkan lagu, membaca buku cerita, bergambar, dan bermain peran. Yang kedua yaitu berikan input yang mudah dimengerti. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, fasilitas interaksi tanpa tekanan. Teori yang kedua yaitu Vygotsky adalah tokoh psikologi perkembangan yang terkenal dengan teori sosiokultural yang menekankan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Kaitannya dengan cara anak sekolah dasar belajar bahasa Inggris, yang pertama yaitu anak sebaiknya belajar bahasa Inggris melalui aktivitas sosial seperti bermain peran, berdialog secara sederhana, dan bermain kelompok. Yang kedua yaitu peran guru sebagai pendamping. Guru harus memberi contoh kalimat, menyederhanakan instruksi, lalu mengurangi bantuan secara bertahap. Yang ketiga, gunakan aktivitas yang berkolaborasi seperti menyusun kalimat bersama teman, membuat cerita dari gambar, atau menjawab pertanyaan dalam kelompok kecil. Lalu yang terakhir, kembangkan keterampilan melalui interaksi nyata. Teori yang ketiga yaitu teori Jean Piaget adalah tokoh psikologi perkembangan yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Ia menjelaskan bahwa anak-anak belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan melalui tahap-tahap perkembangan berpikir yang spesifik. Kaitannya dengan cara anak sekolah dasar belajar bahasa Inggris yaitu yang pertama, gunakan benda nyata atau aktivitas konkret. Misalnya belajar kata apple sambil melihat dan memegang buah apel. Lalu yang kedua, sajikan belajar visual dan kinestetik, yaitu bisa melalui gambar, warna, gerakan tubuh, permainan, dan lagu. Lalu yang ketiga yaitu hindari konsep yang terlalu abstrak. Fokus pada topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak seperti keluarga, hewan, makanan, dan sekolah. Lalu yang terakhir, dorong anak untuk aktif berpartisipasi, seperti bukan sekedar mendengarkan, tetapi ikut menunjuk gambar, menjawab pertanyaan, dan menyusun kartu kata.
Dan topik yang kedua yaitu prinsip mengajar bahasa Inggris. Yang pertama yaitu prinsip mengajar listening, berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang disampaikan secara lisan. Proses ini melibatkan pendengaran aktif, perhatian terhadap konteks, serta kemampuan untuk menangkap informasi utama dan rinci. Pengajaran listening biasanya dimulai dengan mendengarkan teks atau percakapan yang relevan, diikuti dengan kegiatan yang melibatkan pemahaman seperti menjawab pertanyaan atau diskusi. Contoh aktivitasnya termasuk mendengarkan dialog atau cerita pendek, diikuti dengan tanya jawab atau pengisian bagian yang hilang. Terus media dan alat bantu yang sesuai meliputi rekaman audio atau video, aplikasi pembelajaran yang interaktif, dan alat bantu visual seperti gambar atau transkrip untuk membantu siswa memahami konteks lebih baik. Lalu, media dan alat bantu yang sesuai yaitu yang pertama, lagu anak dalam bahasa Inggris membantu membangun kosakata dan melatih pelafalan. Yang kedua, flashcard atau gambar besar membantu untuk menghubungkan bunyi dengan bentuk visual. Lalu yang ketiga yaitu video pendek animasi, yaitu untuk mendukung pemahaman melalui kombinasi gambar dan suara. Yang keempat, speaker atau audio, yaitu agar suara jelas terdengar di kelas. Lalu yang terakhir, alat peraga atau boneka membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Prinsip yang kedua yaitu prinsip mengajar speaking. Prinsip mengajar speaking untuk anak sekolah dasar adalah mendorong mereka berani berbicara dalam suasana yang menyenangkan dan tanpa takut salah. Guru sebaiknya memulai dengan kalimat atau frasa yang sering digunakan, lalu memberi banyak kesempatan untuk pengulangan dan praktik melalui aktivitas interaktif, pelafalan intonasi, dan kepercayaan diri lebih penting daripada tata bahasa formal di tahap awal. Contoh aktivitas speaking misalnya role play, yaitu memperkenalkan diri, terus bermain tebak-tebakan gambar. Media dan alat bantu yang sesuai yaitu meliputi flashcard, boneka tangan, gambar karakter, serta video interaktif yang menampilkan dialog sederhana. Semua itu membantu anak memahami makna sambil berlatih bicara secara alami. Prinsip yang ketiga yaitu tahap prinsip mengajar reading adalah membangun keterampilan memahami teks secara efektif melalui pendekatan yang terstruktur dan interaktif. Pengajaran reading harus melibatkan 3 tahap utama yaitu pre-reading, while reading, dan post-reading. Pada tahap reading, guru dapat mempersiapkan siswa dengan memunculkan pengetahuan latar belakang tentang topik. Terus tahap yang kedua yaitu while reading, yaitu guru mendorong siswa untuk membaca aktif dan menemukan informasi utama. Setelah membaca, kegiatan diskusi atau tanya jawab dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut. Contoh aktivitasnya adalah membaca teks bersama dan membaca mandiri, diikuti dengan diskusi kelompok. Alat bantu yang dapat digunakan meliputi buku teks, gambar atau gambar untuk pemahaman konteks, serta teknologi seperti aplikasi pembaca digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Prinsip yang keempat yaitu prinsip mengajar writing. Prinsip mengajar writing berfokus pada pengembangan keterampilan menulis siswa secara bertahap.
dengan memberikan banyak kesempatan untuk berlatih dan menerima umpan balik konstruktif. Pengajaran braiding harus mencakup tahapan perencanaan, penulisan, penyuntingan, dan revisi. Pada tahap perencanaan, siswa diajarkan untuk merancangkan ide mereka. Dan saat penulisan, mereka fokus pada ekspresi ide secara jelas. Contoh aktivitasnya termasuk menulis esai singkat atau surat berdasarkan tema tertentu, serta peer review di mana siswa saling memberikan umpan balik. Dan untuk media dan alat bantu yang cocok meliputi papan tulis untuk brainstorming ide, terus perangkat lunak pengolahan kata seperti Microsoft Word atau Google Docs untuk memudahkan penulisan dan revisi, serta rubrik penilaian untuk membantu siswa memahami kriteria penulisan yang baik.